Suami belum berubah juga, Allah lagi. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Pasti ada jalan, pasti ada jawaban, pasti suaminya berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung datang ke Gramedia. Ada di Gramedia seluruh Indonesia, atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp maupun via Shopee. Nah, buat teman-teman yang punya testimoni salawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke WhatsApp admin. Ini nomornya 0813 1543 0565. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Putri di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Melisa. Waalaikumsalam. Salam kenal ya Kak. Salam kenal kembali. Saya Putri dari Jakarta. Izin kasih testimoni sholawat ya. Saya nonton YouTube Kak Mel itu dari bulan Mei tahun 2022. Awalnya saya menyimak semua video-video Kak Mel. Pelan-pelan saya mencoba bersolawat untuk tujuan yang utama adalah memohon dan mengejar ampunan Allah. Awalnya saya membaca salawat Jibril aja Kak, karena belum hafal salawat munjiat. Pertama baca salawat munjiat itu sambil dibaca teks Kak Mel, 3-4 hari dibaca, alhamdulillah jadi hafal sendiri. Keajaiban pertama yang saya rasakan adalah ketenangan hati, mulai ringan menjalankan ujian apapun yang Allah berikan. Kemudian suami saya alhamdulillah sudah termasuk suami yang sangat bertanggung jawab ya Kak. Namun saya doa dan sholawat agar suami saya menjadi imam yang baik dan soleh, bisa semakin dekat dan care sama anak-anak dalam berkomunikasi. Karena kan zaman sekarang rata-rata suami ketika di rumah suka sibuk sendiri ya Kak Mel. Saya terus bersolawat dan lama-lama saya semakin merasakannya perubahannya Kak Mel. Sikap suami perlahan menjadi seperti apa yang saya inginkan. Rumah tangga menjadi semakin harmonis. Ketika saya menginginkan perubahan ini dan itu, sekarang saya jadi tidak banyak bicara, tapi saya lebih banyak bawa ke dalam doa dan sholawat. Karena cara dan jalan Allah lebih indah Kak Mel, Masya Allah. Saya juga mengenalkan salawat Jibril ke anak-anak saya. Alhamdulillah setiap mereka selesai sholat rutin bersolawat. Ketika belajar di sekolah juga selalu saya berpesan ke mereka ucap salawat di dalam hati. Ketika lagi ujian saya juga selalu berpesan untuk selalu salawat. Insya Allah ketika menemukan soal-soal yang sulit pasti akan diberi kemudahan oleh Allah. Alhamdulillah dijalani dengan istiqomah. Setiap hasil ulangan dibagikan, hasilnya selalu baik Kak Mel, Masya Allah. Masih banyak testimoni sholawat yang saya rasakan, cuma takut kepanjangan. Segini dulu ya Kak Mel testimoni dari saya. Terima kasih Kak Mel sudah memotivasi saya untuk terus istiqomah dalam membaca sholawat. Semoga Kak Mel dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Kemudian sudah dijawab sama admin aku. Salam kenal Kak Desi. Alhamdulillah terima kasih ya, WA-nya sudah dibalas. Sehat selalu Kak Desi dan Kak Mel. Masya Allah teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Putri di Jakarta. Pengen banget suaminya seperti yang diinginkan. Kobul. Emang bener ya teman-teman, memang zaman sekarang nggak cuma suami sih ya, istri juga ya terlalu sibuk sama handphone. Ya aku juga begitu, terlalu sibuk sama HP. Ya kadang-kadang kita tuh jadi waktu ngobrol sama anak jadi kurang. Makanya insya Allah aku lagi ngurang-ngurangin di handphone. Makanya kadang kalau status juga jarang-jarang banget sekarang di Instagram story-nya gitu ya. Karena pengen bener-bener ya fokus gitu kan ke anak. Apalagi sekarang kita udah yang namanya kenal salawat, jadi tambah lagi tuh waktu kita buat salawatan, kepengen salawatnya lebih husuk lagi gitu kan ya teman-teman. Dahsyat banget ya, memang apa-apa tuh udah ke Allah aja. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Lihat suami ngeselin handphone terus yang dimainin,
apa namanya, game terus yang diliatin sama suami misalnya gitu ya, daripada kita ngomel ke suami malah jadinya berantem, jadinya gondok-gondokan. Setan senang tuh makin dibikin kita emosi, ya nggak, kita jadi ribut terus di rumah, cekcok terus, kasihan anak. Mending ngomong ke Allah. Allah dulu, ya Allah, suamiku kerjanya main game, suamiku kerjanya main HP, tolong ya Allah. Jadi karena suamiku suami yang punya banyak waktu buat anak-anak dan keluarga, punya banyak waktu buat aku, buat ngobrol, buat ngediskusiin masalah A, B, C, D, ngomong. Tapi sebelum ngomong sama Allah, baca salawat sebanyak-banyaknya. Habis ngomong sama Allah, baca salawat lagi. Terus suami belum berubah, kita udah doa ke Allah lagi, ya Allah, suamiku belum berubah, tolongin ya Allah. Suami belum berubah juga, Allah lagi. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Pasti ada jalan, pasti ada jawaban, pasti suaminya berubah, insya Allah. Baca terus salawat teman-teman. Nggak hanya di masalah suami, masalah anak. Anak berantem lulu, anak ngelawan terus sama orang tua. Ya ngomong sama Allah, ya Allah anakku berantem terus. Aku selalu berdoa buat kedua putriku. Dulu doanya belum supaya mereka minta akur gitu ya. Aku dikasih tahu ayahku karena mereka berantem dulu ya. Aku sering berdoanya minta sama Allah kebaikan buat mereka, perlindungan buat mereka gitu kan, jodoh yang soleh buat mereka. Walaupun mereka masih kecil, teman-teman yang punya anak cewek maupun anak cowok, teman-teman yang kalian anaknya masih kecil, doakan minta jodoh yang soleh soleha buat mereka. Ya, jangan mintanya nanti pas mereka udah dewasa, dari sekarang kita udah nyicil doa buat mereka. Terus doa diulang-ulang, insya Allah kabul doa kita ya teman-teman. Karena kan kita juga tidak tahu umur kita sampai mana. Barangkali amit-amit umur kita nggak sampai mereka dewasa, kita sudah tidak ada misalnya. Setidaknya kita sudah mendoakan mereka dari kecil. Insya Allah dapat yang soleh-soleha. Itu yang ada di pikiran aku teman-teman. Ya, jadi sekarang kita masih punya waktu untuk mendoakan mereka yang baik-baik, doain. Dan ayahku pernah ngomong, Mel doain anaknya biar akur. Jadi semenjak itu aku doa buat anak-anak aku, ya Allah jadikan Andin dan Nadine akur. Jadikan Andin dan Nadine akur. Gak langsung teman-teman berproses, masih berantem, sampai sekarang masih berantem. Cuman frekuensinya sudah berkurang, udah gak sering-sering banget. Bahkan aku sering banget ngelihat mereka berdua tuh saling akur. Bahkan si kakak tuh, si adek itu ya, si adek sih yang lebih dramatis. Si adek sering banget kalau mau tidur siang, mau tidur malam, selalu ngajak kakaknya salaman. Janji tidak berantem kak, janji tidak berantem, selalu seperti itu teman-teman. Masya Allah tuh. Jadi doa terus, jangan pernah putus doa. Pengen apa aja ngomong. Kesel sama mertua, kesel sama ipar, kesel sama saudara, kesel sama orang tua, kesel sama tetangga, kesel sama sahabat, ngadu ke Allah. Ya Allah, hamba sedih banget omongan mertua, nyakitin banget ya Allah. Tolongin ya Allah, lembutkan mertua hamba hatinya agar menyayangi hamba seperti menyayangi anaknya sendiri. Jadikanlah ipar hamba ya Allah baik, seperti baik kepada adiknya sendiri, kepada kakaknya sendiri. Jadikan ya Allah tetangga hamba baik ya Allah. Jadikan ya Allah, ini itu semua minta sama Allah. Ya Allah, teman deket aku nyebelin banget ya Allah sikapnya. Tolong ya Allah, jadikanlah dia teman yang baik. Jadikan aku juga teman yang baik ya. Karena kita suka merasa orang lain itu salah di mata kita. Kita merasa kita yang sudah baik, dia nggak baik. Padahal kita harus introspeksi diri juga. Bisa jadi dia nggak baik karena kitanya duluan yang ngeselin. Ya Allah, kalau aku ada salah sama dia, kalau aku ada salah sama mertua aku, sama iparku, sama temanku, sama tetanggaku, tolong ya Allah, kasih tahu aku, bantu aku untuk bisa berubah menjadi seperti yang mereka mau. Dan jadikan mereka menjadi seperti yang aku mau. Adem teman-teman, kalau apa-apa ngadu ke Allah tuh enak rasanya, adem rasanya. Kesel, sedih, wajar, kita manusia ya. Aku juga gitu, ketika ada sesuatu yang bikin aku sedih, nangis. Ini ngomong-ngomong, aku habis bikin video ini, aku habis nangis loh teman-teman. Ada sesuatu yang mengganjal hati, yang bikin aku sedih, kemudian nangis. Keluarin air mata kita, nangis.
Habis itu ngomong sama Allah, ya Allah, kenapa aku diginiin ya Allah, tolongin ya Allah, begini begitu, begini begitu, cerita sama Allah. Jadi hidup kita tuh benar-benar apa-apa Allah dan apa-apa Allah. Daripada kita curhat ke orang, kita curhat ke manusia, ya nolongin kagak, nyebarin iya, mending kita ngomongnya ke Allah. Kagak ada penyebaran tuh, yang ada pertolongan. Ya teman-teman, jangan pernah lelah deh ngomong terus sama Allah, dikit-dikit ngadu sama Allah. Dan memang ujian, kekecewaan ya, ujian tuh kayak yang dalam bentuk kesedihan ya, kesedihan, kekecewaan itu tuh bikin kita makin dekat sama Allah loh. Kadang kalau aku sudah mendapatkan apa yang aku mau, minta A udah dikasih, minta B udah dikasih, minta C udah dikasih, semuanya udah, hati lagi tenang nih, keadaan lagi enteng, kehidupan lagi bahagia, itu mau nangis susah banget. Doa tuh kayaknya kurang khusyuk, susah banget pengen ngomong sama Allah, pengen cerita, pengen doa, susah. Tapi ketika punya masalah, kayak barusan aku ngalamin kesedihan, aku dapat sesuatu kalimat-kalimat orang yang dekat dengan aku, kalimatnya yang bikin aku sedih gitu ya, sikap-sikap mereka yang bikin aku nangis nikmat. Memang sedih, kesel gitu ya, sedih, kesel, kecewa, tapi nikmat di hati itu nikmatnya ketika ngadu sama Allah, ya Allah begini ya Allah, sedih ya Allah, diginiin ya Allah gitu. Doa jadi lebih nikmat, doa jadi lebih khusyuk. Bener banget ya, Allah kan pernah bilang ya, ketika kita diuji, karena Allah tuh kangen pengen deket sama kita. Allah kangen pengen kita nangis lagi di hadapan Allah. Allah tuh seneng loh ketika hambanya, ya Allah tolongin ya Allah. Seneng Allah denger rintihan kita, denger apa-apa kita yang kita aduin, Allah seneng. Daripada kita sombong habis sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbik firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Amin. Al-Fatihah, udah kelar. Sombong banget. Ngomongnya cepet-cepet gitu loh. Biasanya ya udah, yang penting gue udah doa gitu kan. Tapi ketika kita punya masalah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Minta ampun aja nangis karena ingat kesedihan yang tadi, ingat kekecewaan yang tadi, ya Allah. Aku tadi diginiin sama orang. Sedih rasanya ya Allah. Aku kayaknya gak berharga banget. Aku kayaknya gak berguna banget. Aku kayaknya tidak apa gitu, kayaknya aku tuh salah terus ya Allah. Begitu misalnya. Beda kan? Nah itu kenapa Allah memberikan ujian. Ketika kita sudah rajin beribadah, buat teman-teman, Mbak, aku udah salawatan, udah sholat, udah ini, udah itu, kok aku masih terus diuji? Karena Allah sayang sama kamu. Allah sayang banget sama kamu, teman-teman. Allah senang dengar rintihan kamu, Allah senang dengar tangisan kamu, Allah senang dengar doa-doamu. Allah sayang sama kamu, Allah senang sama kamu, Allah uji kamu. Kalau kita ibadah ya. Tapi ketika kita tidak beribadah, sholatnya dientar-entar, males, ibadah jauh, jarang sholat dan lain-lain. Terus kita dapat kesusahan, kesedihan, kekecewaan, itu namanya azab, teguran. Udah teguran tuh, beda ya. Kalau bagi aku ya, ujian sama teguran beda. Kalau ujian karena Allah sayang, teguran juga karena Allah sayang sih. Tapi sayangnya tuh udah ibaratnya udah kayak gitu loh. Ibaratnya kita tuh kayak sama anak tuh udah kesel banget, gak bisa dibilang, udah kita cubit gitu loh teman-teman ya. Tapi kalau masih sayang masih ditegor, masih diingetin. Tapi kalau udah gedek banget gitu, misalnya udah dicubit, dibentak gitu ibaratnya ya teman-teman, seperti itu ya. Kemudian kalau kita tidak pernah beribadah ya, kita selalu melakukan perbuatan maksiat, selalu melanggar perintah Allah, tapi kita dikasih nikmat, kehidupan rumah tangga bahagia, punya anak, punya harta, semua dipermudah, jualan laris dan lain-lain. Itu namanya istiraj. Tuh hati-hati, Allah udah gak peduli. Masih mendingan kamu ditegur ketika kamu tidak sholat, ketika kamu tidak beribadah, ditegur itu masih mending. Allah masih sayang walaupun kita ditegur gitu loh. Ya teman-teman ya, ditegur. Kalau disebut azab kayaknya terlalu
menyakitkan telinga ya teman-teman ya. Aku baca kemarin artikel kalau kita nggak ibadah, kemudian malas beribadah, kita melanggar perintah Allah, kita diberi ujian yang diberi kesusahan dan kesedihan dan lain-lain, itu namanya azab. Cuman aku dengar azab, mengucapkan azab tuh gimana gitu ya. Ya kita sebut aja dengan teguran. Jadi buat kalian yang sudah istiqomah sholawatan tapi masih diuji sama Allah, belum dijawab, gak apa-apa, Allah sayang sama kamu. Bentar lagi kok ditolong. Bentar lagi, sabar. Akan ada masanya doa-doamu dijabah. Ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Putri selalu istiqomah sholawatannya, doa-doanya selalu dijabah sama Allah. Bahagia selalu Mbak Putri. Dan buat teman-teman, semoga teman-teman rezekinya barokah, utangnya segera lunas, doa-doanya segera diijabah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.